misalnya pengepul lah. Iya, Gitu. kalau saya dulu, saya itu sebagai apa? Saya itu membeli dari pengepul, misalkan dari petani. Petani Iya, dari sayuran. Jadi saya datang ke petani, misalkan saya contohin ya sederhana, petani kentang. Iya. Saya datang ke petani kentang, saya beli barangnya, terus saya kirim ke agen pasar khusus sayuran kayak gitu. Berarti kan konsumen, pasar, agen pasar, Iya. berarti baru Mas Haris, terus paling atas berarti petani. Petani. Berarti itu tahapnya itu penadanya itu banyak sekali. Iya, tahapannya banyak. Tahapannya Dari itu mulai banyak. Petani Mas Haris. Ini Mas Haris ini namanya apa itu? Nggak tahu ya. Pembeli dari petani Beli dari petani, atau makelar. kayak jualan tanah. Pembeli dari petani, terus pengepul pasar, terus pedagang pasar, pedagang, baru konsumen. Itu nyampe di sana juga harus ada orang, nggak mungkin langsung bisa sampai orang awam seperti kita. Tiba-tiba langsung mau jualan sayur, bosok semua, nggak ada, nggak tahu jalurnya, nggak tahu apa-apanya. Itu pasti ada orang juga yang itu siapa ya yang ngajarin di bidangnya itu. Dari mulai bisnis ke sayuran ini ya, ini apa? Timbul juga dari kawan ya, dari teman gitu. Teman lagi ini, ke temennya keluarga, banyak. Iya. Gitu. Saudara yang apa terjun di bidang tersebut, bidang tersebut di apa bidang di pasar gitu. Dia punya itulah lahan ataupun apa namanya itu kalau di pasar itu punya lapak gitu ya. Untuk menaruh barang kayak gitu, kayak gudang kayak gitu di pasar induk biasanya. Terus saya mencoba diajak, terus saya belajar apa jalan-jalan ke belusukan gitu itu. Berarti belusukan lah. Iya, kayak mau calon aja. belusukan dulu ke petani terus bernegosiasi lah, ngobrol masalah gimana masalah harga, terus masalah kendala gimana atau biaya apapun, biasanya kita memberikan setengahnya dulu, ataupun gimana kebijaksanaan kita aja, gimana taktik kita lah mempunyai apa biar itu bisa sayuran itu bisa biar saya dapat gitu. Misalkan obatnya dari kita atau bibitnya dari kita itu gimana itunya pancingan supaya petani itu menjual kepada kita, nggak kepada yang lain lah intinya. Jadi taktik yang sangat cerdik, pintar. Jadi setelah itu berjalan, terus saya belajar, terus saya udah kontak ke keluarga, ke teman yang ada di pasar, misalkan kita cek harga, kan harga sedang di pasar induk berapa, misalkan udah siap, kita bawa barangnya udah dipanen, dibawa ke pasar induk dan kita dibongkar muat di sana. Dibongkar muat di pasar induk. Kira-kira itu banyak keuntungannya atau banyak ruginya? Pasti kan nggak terus itu mendapatkan keuntungan, itu nggak semua pengusaha pasti ada naik turunnya. Kalau dulu saya belajar pengirim pertama, ingat ya kalau misalkan saya bawa dari petani, pengiriman pertama ke pasar induk itu biasanya bon, tapi kita nggak dapetin uang. Berarti cuman bon doang. Ini bon kosong. Sistemnya kayak semua pasar mungkin sama. Saya pernah berdagang itu usaha telur itu juga. Pertama kali itu ngasih ke pedagang itu pasti ini bon. Kalau barangnya datang lagi, yang dulu dikasih baru uangnya dikasih sekarang. Itu bener itu. Ditumpuk-tumpuk lah. Jadi barang sekarang dibayarnya nanti. Ntar barang yang sekarang lagi bayarnya yang nanti lagi. Nanti lagi. Mungkin itu kepercayaan. Apa udah sistemnya atau udah gimana tuh makanya itu kalau main di bisnis pasar itu uangnya itu harus double. Ya benar. Harus double. Modalnya itu harus double. Soalnya itu pertama kali kita cari pasar itu memang di bon, tulisan doang, mungkin tanda tangan atau stempel lah. tiga kali double lah untuk
yang aman mah itu. Iya, 3 kali double. Takutnya yang di pasar kasbon lagi. Aduh, kalau kasbon terus bangkrut. Ya gitulah, karena udah berapa bulan, Iya. udah gimana, karena saya juga baru belajar di masalah sayuran ini, terus kayak gitu yang diceritain sama Mas ini benar. Bon-bon terus. Bon terus kita kan awalnya kan kita percaya biarin lah gitu, kan dihitung keuntungan kita banyak nih, pertama kali kita dapat keuntungan dari keuntungan tersebut. Terus tapi lama kelamaan kok gitu terus gitu ngebon terus, jadi kan saya kan 2 kali double 3 kali double kan kita nggak ada pemasukan ke kitanya, alasannya kan macam-macam, sama barang kemarin masih ya masih ada lah, padahal kan barangnya nggak ada. Iya, barangnya Ini sudah barang laku. udah kemana gitu. Jadi ya begitulah. Terus itu hutangnya udah lunas belum itu? Sampai sekarang belum loh. Sampai sekarang belum. Oh, asli kayak gitu teman-teman. main di pasar itu Enggak susah. Enggak, Tapi enggak semua orang sih. Itu Tapi personal lah. Personal, enggak semua orang kayak gitu lah. Tapi enggak dibikin ribet sama aku mah. Karena daripada pusing kayak nagih kayak gitu ya. Iya. Mendingan biarin lah, Ikhlasin lah. Udah aku keluar aja lah. Misalkan cari bisnis lain banyak lah di sana. Iya. Aku mah kayak gitu. Ikhlas. Ya bener sih, yang ngutang itu biarin aja lah, cari pahala sebanyak mungkin, ntar di akhirat pahalanya dikasih. Pahalanya diminta aja, ntar pasti ada, di dunia ini pasti ada hukum timbal balik lah, karma lah. Iya. Percaya aja, ikhlas pasti dapat rezeki. Setelah keluar dari bisnis sayuran tersebut karena di kasbon terus ke Korea gitu, atau ada bisnis lagi? Ada satu lagi nih, Ada sebelum saya melangkah lanjut lebih ke Korea, Iya. ke ujian lagi ke Korea, yaitu karena saya bingung ini kok bisnis kok nggak jalan, gagal terus ini agak goyang lah saya. Dari mulai modal, terus ekonomi juga agak mulai sedikitnya Sedikit goncang. Goncang lah. Iya. Kalau habis pulang dari sini kan agak lumayan lah, tegak Berdiri tegak. tegak. Terus uang las pengeluaran mulai nggak terkontrol. mulai kesini kan berkurang sampai saya ngojek loh Mas. Ngojek online. Saya coba ngojek online di ini, jadi ojek Grab atau Gojek itu? Grab saya. Grab. Grab hampir 1 tahun. Grab 1 tahun teman-teman. Jadi singkat cerita ini Mas Haris ini pertama kali itu pulang dari Korea itu bisnis ATK 2 tahun. Terus bisnis lagi bekerja di pabrik lah. Kerja di pabrik selama 1 tahun kurang 1 tahun. Ya, yang pemiliknya itu orang Korea. Terus pindah lagi ke bisnis karton. Bisnis karton pun 1 tahun nggak ada 6 bulan. Enggak, 6 bulan. 6 bulan terus pindah lagi bisnis ke bidang sayuran. Yeah. Bidang sayuran enggak 6 bulan. 3 bulan. 3 bulan mulai. 3 bulan itu karena kasbon terus lah. Terus terakhir Gojek, Grab ojek hampir 1 tahun. Terus setelah itu memutuskan untuk belajar lagi dan untuk belajar lagi bahasa Korea dan untuk bekerja lagi di Korea Selatan ini. Iya. Singkat cerita begitu teman-teman. Semoga pengalaman dari Mas Haris ini bisa menjadi pelajaran buat saya khususnya pribadi, atau buat teman-teman semua yang nonton, menjadi wawasan lah, ilmu. Ini berbagi ilmu untuk saya dan teman-teman semua. Semoga kedepannya kita punya pandangan lah, kita pulang dari Korea atau pulang dari negara manapun, kita bekerja habis kontrak, kita punya wawasan, setidaknya punya pandangan untuk bisnis ini resikonya seperti apa, bisnis ini resikonya seperti apa. Dan sekian dulu video kali ini. Jika ada salah-salah kata itu datangnya dari saya atau Mas Haris pribadi, dan jika ada suatu kebenaran itu datangnya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.